가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Olga Zafira Kinanti Kinasi, biasa dipanggil Kinan, dengan NIM 230400196. Kali ini aku akan membahas terkait React Native pada mata kuliah pemrograman mobile. Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, sesuai yang tadi sudah aku bilang, kita akan bahas seputar React Native. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas terkait pengertian dari React Native itu sendiri. Kemudian kita masuk ke konsep dasar React Native. Setelah itu ada keunggulan React Native, kemudian ada kelemahan React Native, dan yang terakhir ada tools yang dapat membantu React Native itu sendiri. Apa sih React Native itu? React Native merupakan framework open source yang dibuat pada tahun 2015 oleh Facebook guna membuat aplikasi mobile baik pada Android maupun iOS menggunakan JavaScript ataupun TypeScript. Singkatnya, React Native merupakan tools yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile baik pada Android maupun iOS. Dengan React Native juga, kamu bisa membuat aplikasi mobile hanya dengan satu basis code loh. Jika membuat website kamu menggunakan React.js atau React JavaScript, maka dengan React Native itu adalah versi mobilenya. Oke, selanjutnya kita masuk konsep dasar. Sesuai namanya ya teman-teman, konsep dasar. Jadi aku akan menjelaskan secara singkat dan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kalian. Jadi di dalam konsep dasar itu ada yang namanya komponen, ya komponen. Nah di dalam komponen ini ada yang namanya tampilan gitu. Tampilan ini biasa kita sebut dengan UI atau user interface. Nah user interface ini di dalam React Native dibuat oleh komponen reusable, yang bisa dibilang analoginya itu seperti kepingan logo. Maksudnya Kinan seperti kepingan logo tuh seperti apa gitu ya? Ya kepingan logo di sini tuh bukan benar-benar kepingan logo ya, bukan. Itu hanya analoginya. Sebagai contoh, penulisan teks pada coding di React Native itu menandakan tulisan. Kemudian penulisan button untuk tombol dan penulisan image untuk gambar. Yang kedua ada JSX. JSX ini merupakan sintaks yang mirip HTML teman-teman. Tapi dia sebenarnya berbeda ya dengan HTML karena dia masih dalam satu basis code oleh JavaScript. Pada intinya adalah JSX ini merupakan cara yang praktis dalam penulisan atau pembuatan UI atau user interface ya. Biasa kita kenal dengan nama tampilan ya di dalam React atau React Native. Analoginya itu seperti jika dalam HTML tuh penulisan roti, sayur dan daging itu terpisah ya, maka dalam JSX itu penulisan roti, sayur, daging itu menjadi dalam satu paket. Maka menjadi roti plus sayur plus daging, gitu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke state and props. State di sini merupakan data privat yang berada dalam sebuah komponen yang dapat diubah, seperti jumlah like, counter, input JForm, dan masih banyak lagi. Sedangkan kalau props merupakan singkatan dari properties, yang dimana data itu dikirim dari parents komponen ke dalam child komponen, yang sifatnya hanya read only, hanya bisa dibaca, seperti warna tombol. Parents komponen itu dari yang lebih besar ya, dari komponen yang lebih besar ke komponen yang lebih kecil gitu ya, maksudnya seperti itu. Last but not least yaitu VDOM, Virtual Document Object Model, yakni merupakan draft user interface di dalam React Native yang berfungsi untuk menghitung perubahan UI secara efisien. Analoginya seperti ini teman-teman. Jika kamu memiliki daftar belanja yang dimana daftar lama itu berisi susu, telur, dan roti. Kemudian di daftar baru berisi susu, telur, dan keju. Nah, React Native ini tidak menulis ulang seluruh daftar yang berubah, ya, tidak menulis ulang semuanya. Tapi dia hanya menulis bagian yang berubah saja gitu ya, yakni roti menjadi keju, seperti itu. Teman, sekarang kita sudah masuk di keunggulan React Native. Seperti yang bisa kalian lihat, di keunggulan React Native ini terdapat 4 hal. Yang pertama ada cepat,
yang kedua ada familiar, yang ketiga ada banyak pustaka, dan yang keempat ada performa. Nah, cepat di sini maksudnya apa sih, Kinan? Cepat di sini berarti adalah tidak perlu membuat aplikasi terpisah, karena di React Native hanya memerlukan satu basis code. Karena React Native sendiri juga sifatnya cross platform, sejalan gitu. Nah, yang kedua ada familiar. Yang biasa memakai JavaScript ini biasanya sudah tidak asing dengan web gitu ya. Dan yang ketiga ada banyak pustaka. Di dalam React Native ini sudah terdapat banyak komponen yang bisa dipakai, seperti Redux, Ansious, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ini ada performa. Performanya ini bagus ya, jelas gitu. React Native ini jelas karena memang menggunakan komponen native. Nah, setelah keunggulan tentu saja ada kelemahan. Nah, kelemahan di React Native itu sendiri terdapat dua. Seperti yang kalian lihat, ada akses native dan performansi. Nah, di akses native itu sendiri terkadang memerlukan kode tambahan untuk fitur khusus seperti kamera. Nah, untuk performansinya itu tidak bisa untuk animasi yang terlalu berat ya, atau 3D gitu ya, seperti game berat ataupun VR, virtual reality. Nah, ini nih yang paling penting, tools di React Native. Sebenarnya banyak ya teman-teman tools di React Native. Kalian bisa cari sendiri di internet nanti. Cuma di sini aku sebutin 4 ya. Yang pertama ada Expo. Ini untuk membuat React Native tanpa ribet di setting-setting. Nah, yang kedua ini ada Snack. Ini website ya untuk merubah code langsung dari browser. Kalian bisa searching aja tuh. Aku taruh linknya di situ. Nah, yang ketiga ini ada React Navigation untuk mengatur navigasi antar screen. Dan yang keempat ada Redux untuk manajemen state global. Kesimpulan pada pembahasan kali ini terkait React Native itu sendiri, yaitu React Native dapat digunakan untuk membuat aplikasi mulai dari aplikasi sederhana hingga aplikasi kompleks ya teman-teman, seperti Instagram, Shopify, dan lain-lain. Dan dengan React Native juga kita dapat menghemat waktu dengan menggunakan kode sharing antar platform. Segitu aja yang mungkin bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you in the next video. Bye-bye.